Jumpa lagi dengan saya Topeng Bucin, budak Cina, budak cinta, terserah deh mau budak apa juga ya nggak? Beberapa hari ini saya nggak posting video, saya hanya posting narasi di YouTube channel saya. Karena sebetulnya sih saya sudah males lah komentar tentang COVID ini. Karena apa sih? Karena sebetulnya apa berita terbaru itu seperti itu udah gampang ketebak, sudah gampang kita baca. Karena kalau apalagi orang-orang yang sering ngobrol, sering tahu kondisi lapangan. Kondisi lapangan dalam arti kata kita tahu karakter dan sifat-sifat orang Indonesia. Yang menarik ini adalah beberapa hari sebelum Idul Fitri kemarin, dimana banyak video beredar di sosial media. Videonya itu menceritakan masyarakat belanja ke pasar, ke mall, ke supermarket dengan penuh sesak, berjubel-jubel lah kalau bahasa ininya ya. Heran, tidak sih, kalau menurut saya tidaknya bagaimana ya? Ya itu memang sudah karakter, itu sudah sifat, memang saudara-saudara kita tuh emang gitu, dablek gitu loh. Separah apapun ancamannya, untuk tradisi, untuk kebiasaan itu sulit untuk meninggalkan hal-hal itu. Kayak contoh, saya punya saudara yang saat itu belanja juga, ya walaupun tidak di video ya. Saya bilang, Mbak kenapa ke pasar? Ya karena Irfan, jadi Irfan tuh anaknya ya, karena Irfan minta baju baru lebaran. Oh gitu ya, oh gitu. Jadi kalau saya sih objektif dan subjektif aja sih ya. Setiap ada masalah yang beda sudut pandang, setiap orang beda sudut pandang itu, saya selalu berusaha melihat itu secara objektif dan subjektifnya bagaimana. Nah, tradisi ini itu sulit dihilangkan, yakin saya. Ini saja sudah bagus gitu loh. Ini saja sudah tidak ada mudik yang berjubel-jubel gitu ya, yang berarti kan himbauan sosialisasi pemerintah khususnya itu kan dapat ditafsirkan dan dicerna dengan baik oleh masyarakat secara luas gitu loh. Kalau tidak, mungkin kita tahu berita Nagrek macet, Jagorawi ramai lancar ya enggak, terus Cipali terpantau padat ya. Tapi menjelang Idul Fitri kemarin tidak ada berita seperti itu. Berarti secara umum masyarakat menafsirkan dengan baik himbauan dan sosialisasi pemerintah untuk larangan mudik. Oke ya, itu pembahasan pertama. Pembahasan kedua yang nanti akan kita simpulkan, pertama, kedua, dan seterusnya yang akan kita simpulkan. Kedua adalah beredarnya video-video nakes nih, tenaga kesehatan, tenaga medis yang Indonesia terserah. Terus ada Pak Ganjar Pranowo juga posting tuh, malah saya tahu video ini dari Pak Ganjar yang nanti saya kasih di sini ya. Mereka nggak mikirin pergi ke mall, nggak mikirin pergi ke pasar. Yang penting buat Ibu Pertiwi memanggil. Oke, saya anggap kalian udah menonton video ini. Salah? Tidak salah gitu loh. Itu juga mungkin ungkapan, dan itu juga mungkin kegergetannya tenaga medis karena mereka capek, tapi masyarakat masih aja ada yang double, masih aja ada yang melanggar peraturan PSBB, PKM atau sejenisnya itu. Salah tidak, tetapi masyarakat Indonesia ini kan begitu ya. Orang Indonesia itu sensitif, baperan lah. Kita akuin kita sensitif, kita baperan, apalagi yang konteksnya tanda kutip agama, suku. Kalau kesenggol sedikit kita benar-benar marah. Bahkan ada saya nggak mau saya tidak mau membahas yang demo berjilid-jilid lah. Itu di luar konteks. Saya ingin membahasnya ini. Kita tahu masyarakat Indonesia ini sensitif.
saya takut ketika ada video itu beredar. Ini juga saksikan video ini. Ini ya, aku sendiri ya dari masyarakat sipil ya. Gak usah banyak gaya kalian gitu, gak usah banyak gaya kalian. Baru sekarang jerih payah kalian itu, tenaga kalian dipakai berlebih begitu dari sebelumnya gitu. Kalau kalian rasa menyerah, nggak mau mengurus masyarakat lagi sebagai medis ya, berhenti kalian jadi dokter, berhenti kalian jadi dokter, dan jangan makan gaji dari pemerintah lagi kalian. Stop, buang alma mater kalian itu. Saya anggap kalian sudah nonton 2 video ini. Yang saya pikirkan adalah bukan saya membela si A, bukan membela si B. Tenaga kesehatan kita juga sudah hormati, dia banting tulang, banting keberanian, ya kan, banting ketakutan menghadapi orang-orang yang terpapar virus corona ini yang belum ada vaksin atau obatnya. Dan si masyarakat biasa ini, orang sipil ini juga mengkritiki, nggak usah terlalu lebay kan gitu ya. Poinnya adalah nggak usah terlalu lebay, tidak usah terlalu bergaya lah kalau kata orang Betawi. Ini seru nih, dua hal ini sederhana, tapi kalau kita biarkan ini jadi bom waktu, jadi konflik. Nah, bagaimana agar tidak ada konflik? Karena menurut saya kita ini sedang dalam percikan-percikan konflik segitiga gitu loh. Pemerintah yang mensosialisasikan di rumah saja, masyarakat biasa yang non nakes juga teriak mau makan apa kalau di rumah, ya enggak? Bantuan dari pemerintah juga tidak terdistribute dengan baik gitu loh. Ada kok banyak yang tidak dapat, dan mereka dan mereka mengandalkan mantap ya, makan tabungan. Ya kalau syukur-syukur kalau punya tabungan, kalau tidak kan mereka benar-benar luar biasa gitu pusingnya. Karena tidak terdistribusinya dengan baik bantuan ini. Mungkin baik, tapi daerah-daerah tertentu atau belum merata. Itu pemerintah punya alasan sendiri. Oke. Agar konflik segitiga konflik ini tidak terjadi, kita harus mawas diri. Nah, video ini saya buat agar kita mawas diri. Yuk, yang masyarakat biasa, kalau kita punya uang berlebih, kita bantunya, menurut saya kita bantu tuh nggak perlu ke lembaga atau ke badan-badan donasi deh. Tidak efisien menurut saya loh, tidak efisien ya. Karena kita setorkan ke mereka punya list yang kan gitu ya, mereka punya list ini yang dulu, tahap keduanya ini yang dulu. Menurut saya, ajakan saya adalah, saya tidak menghimbau karena saya bukan siapa-siapa. Mungkin ajakan saya ke teman-teman atau saudara yang punya uang berlebih mau donasi, saya rasa yang cukup efisien adalah kita tengok kanan kiri, tetangga, RT kita, satu RT aja dulu deh, satu RT kita ini ada yang susah nggak? Ketika ada kita bantu, ketika tidak ada masuk ke RT sebelah, masuk ke tingkat RW gitu loh. Pak RW tolong dong yang data-data yang tidak bisa ini, itu kayaknya lebih efisien. Kalau kita ke lembaga itu tidak efisien menurut saya. Nah, kenapa ini saya bahas? Ini termasuk sebab musabab gitu loh, termasuk sebab akibat. Kalau bantuan itu kita kenakan yang tepat sasaran, ya pahami ya, tepat sasaran, itu tidak ada manusia protes lagi, manusia pembangkang. Mungkin banyak sih, walaupun kita sudah bantu, juga ada manusia yang benar-benar memang harus roda perekonomiannya berputar gitu loh. Satu, mereka keluar karena bekerja, punya cicilan, punya tagihan. Keluarganya mungkin bukan cuma 1, 2, 3 orang, tapi 4, 5 orang ya kan, yang setiap hari perlu makan, yang setiap hari perlu uang untuk memutar roda kehidupan. Kita juga sebagai orang, kadang-kadang saya juga kesel tuh sama orang yang sok-sok di media sosial teriak, di rumah aja nanti corona nyium lo. Kita ini nggak bisa tahu gitu loh, nggak bisa tahu permasalahan orang itu apa. Dan berikutnya masuk ke tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang waktu itu rame itu Indonesia terserah. Bagi tenaga kesehatan yang saat ini dalam satuan tugas bersama melawan COVID, saya yakin tidak ada yang menganggap remeh
sumbangsi kalian. Kalian pahlawan lah kalau saat ini ya, kalian yang di garda terdepan. Tetapi juga agar konflik ini tidak terjadi, tidak usah lah buat Indonesia terserah. Saya juga mengatakan kepada masyarakat tidak usah juga menyerang tenaga medis yang dibilang lebay. Tenaga medis juga nggak usah menyerang Indonesia terserah. Dan di sini sih saya jujur ini takut konflik tingkat bawah, grassroots dan tenaga medis ya. Karena konflik ini pasti dari grassroots. Kalau orang-orang yang agak menengah ke atas sudah nggak bakal pedulikan ini, karena mereka punya tabungan, mereka punya stok makanan, mereka punya sembako yang berlimpah, mereka punya hal-hal yang tidak bisa membuat berteriak gitu. Karena kekurangan adalah faktor pemberontakan menurut saya dalam hal ini, ya kan? Oke. Hal ini jangan sampai terjadi. Sebetulnya ada hal yang ingin saya utarakan. Semoga video ini, bagian ini disebarluaskan. Apa yang ingin saya bahas adalah Bapak Ibu pejabat yang 5 tahunan butuh suara kami, Bapak Ibu kemana? Saya tidak menyebut lembaga A, lembaga B, lembaga C. Saya katakan Bapak Ibu pejabat yang 5 tahunan butuh suara rakyat, Bapak Ibu sedang kemana saat ini? Sebetulnya gampang. Kalau Bapak Ibu datang ke dapil kalian, ke dapil Bapak Ibu untuk membantu orang-orang susah, orang-orang yang perlu bantuan, saya rasa berkurang gitu loh. Tingkat kesulitan tuh berkurang. Yang setiap 5 tahunan mensosialisasikan visi misinya, yang mengajak masyarakat untuk memilih dia, tidak juga lupa dengan amplop yang manis, yang baik saat itu. Ini bukan rahasia umum sih saya rasa ya, amplop-amplop gini mungkin masyarakat luas paham lah ya kan, Bapak Ibu kemana gitu loh. Saat ini seperti Bapak Ibu nih yang duduk di sana tuh seperti ya mungkin ada anggota-anggota atau pejabat-pejabat ini yang turun ke dapil ya, walaupun tidak boleh telepon tim sesnya dulu, bantuan saya bantu desa mana, saya bantu desa mana. Dapilnya kan luas, beberapa kabupaten kerjasama lah sama anggota yang atau pejabat yang tingkat provinsi, pejabat kabupaten kota, kan bisa satu dapilnya mengkerucut nih daerah pemilihannya gitu loh. Bapak Ibu kemana gitu loh, paham di sini ya? Di sini kayak pejabat itu konfliknya adalah pejabat itu kayak tutup mata, biarkan saja nakes dan masyarakat ini mempunyai percikan konflik. Karena ketika percikan konflik antara nakes dengan masyarakat ini terdengar atau rame, mereka tertutup di tanggung jawabnya. Ya memang ada satuan petugas, itu globalnya ya, secara protap lah, secara prosedur tetapnya itu ada. Kita punya badan yang menanggulangi COVID ini dan beberapa lembaga juga punya. Tetapi kan hal-hal ini kan teriaknya bukan juga cuman daerah kota-kota besar, tingkat-tingkat desa kan banyak yang teriak. Karena ketika ada PSBB atau ketika ada pembatasan aktivitas, ini berdampak juga sampai tingkat desa gitu loh. Nah, oke ya. Yang saya garis bawahi dalam video saya kali ini adalah, yuk kita tidak usah memelihara percikan konflik ini. Kita mawas diri, kita dewasa. Sampai kapan Indonesia selalu bisa dimanfaatkan ya? Menurut saya pejabat yang tidak turun ke dapil itu sangat-sangat apa sih ya? Saya mau kata kasar tapi nanti takut dilaporkan ya nggak? Karena saat 5 tahunan sekali baru tahu kan, berarti kan baru 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu dalam waktu 3 bulan kita dimanja-manja, kita didatangi hampir tiap minggu, ya enggak, kita diyakinkan untuk memilih mereka. Tapi ketika mereka jadi ada masalah ini, mereka tidak turun gitu lah ya. Alhamdulillah untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang turun dan memperhatikan suara rakyat yang di dapil. Karena suara rakyat yang di dapil itu yang mengantarkan kalian semua gitu loh duduk di sana. Jadi saya rasa melawan COVID ini bukan tugas tenaga medis, bukan hanya tugas BNPB, bukan hanya tugas Menteri Kesehatan, tapi melawan COVID ini
tugas kita semua ya, masyarakat juga yang dablek berubahlah gitu ya, walaupun kemungkinan berubahnya 7/3 gitu lah, tapi ya itulah masyarakat kita gitu ya. Entah salah siapa, kita juga tidak bisa menyalahkan. Tenaga medis juga kita berdoa agar baik-baik saja. Tapi begini, ada yang pernah diskusi dengan saya lewat telepon, kenapa ya bro pemerintah begini. Saya rasa masyarakat yang menyalahkan pemerintah pun wajar gitu loh. Wajar karena tidak ada hal yang greget gitu loh. Pemerintah terbukti dalam satu kesempatan keputusannya A, besok beda keputusannya B, besok lagi beda keputusannya C, kan seperti itu ya. Pemerintah, eksekutif atau legislatif ini kan seperti tidak greget ya. Gregetnya cuma di media seperti itu saja, tapi lebih ke penyelesaian masalah ini gimana itu kayaknya nggak ada. Terbukti kok kalau saya ini rumah saya terbuka setiap hari, tidak ada tuh hal yang sampai menyentuh masyarakat yang benar-benar kesusahan gitu loh. Mungkin kalau di daerah lain atau di dapil lain atau di daerah lain yang mungkin 1-2 anggota mungkin turun ya tidak apa-apa. Saya tidak mengkritisi Bapak, saya mengkritisi adalah Bapak Ibu yang tidak turun ke dapil, tapi suara kami Bapak butuhkan 5 tahun sekali. Kalau untuk periode ini kan kalau untuk periode ini kan baru 1 tahun yang lalu Bapak Ibu butuh suara kami, Bapak kemana? Tidak ada sumbangsinya kepada kami, kan seperti itu ya. Saya rasa seperti itu. Upaya-upaya kita dalam menanggulangi coronavirus ini semoga selesai, semoga makin kuat kita bersinar, kita bersatu melawan virus corona. Jadi saya harap kita berbijaklah dalam menggunakan sosial media. Kalau ada berbeda pendapat nggak usah kita gas, nggak usah kita langsung bully gitu loh. Kita ini kan negara yang benar-benar memegang Pancasila kan gitu ya. Kita sudah 70 tahun lebih, karena apa sih kita tetap bersatu padu? Karena Pancasila ya nggak. Kalau bukan karena Pancasila mungkin sudah terpecah menjadi berapa negara kesatuan Republik Indonesia ini gitu. Jadi pesan saya terakhir dalam video ini, yuk kita menurunkan urat emosi, kita bersatu padu, kita berangkulan, kita tidak usah merasa paling hebat, kita tidak usah merasa paling jago, kita tidak usah merasa paling benar sendiri dalam melawan COVID ini, dalam melawan virus corona ini, karena saya yakin perbedaan seperti itu akan menghancurkan. Tapi ketika kita bersatu padu, memang agak berat melawan egosentris kita, egoisme kita, tetapi saya rasa itu akan menjadi hal yang baik ke depannya. Terima kasih untuk para topeng buciners, buciners. Pada YouTube channel saya ini baru seminggu ya, tapi sudah ada buciners fanatik. Saya di DM terus, ayo bang bikin video. Saya ini tukang gambar gitu ya. Saya ini tukang gambar, tapi ya kenapa bikin konten ini ya? Saya sudah pernah bilang, saya mau bicara di mana lagi gitu. Saya bukan pejabat yang punya podium bicara yang pasti didengar. Saya bukan influencer yang punya followers banyak, yang punya subscriber banyak. Saya bukan tokoh gitu ya. Saya orang biasa ya. Saya mau bicara di mana? Platform YouTube ini ya. Saya di YouTube ini gitu ya. Kalau ada yang bukan 1-2 sih, banyak yang bilang ini topeng bucin pansos, topeng bucin ini. Ya terserah gitu loh. Itu hak Anda. Tapi dalam video saya ini, dalam video-video saya berusaha untuk menjadikan apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam luar biasa.